Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Dr. Nur Habibullah, SPDI, MPDI. Dan saya hormati rekan-rekan sekalian serta para penonton dimanapun berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat membuat video ini kita diberi kesehatan berupa jasmani dan rohani. Khususnya saya, semoga para penonton juga begitu. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang. Semoga saja kita di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya saya memohon bantuannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, abang-abang, dan adik-adik, serta para penonton dimanapun berada. Saya memohon dukungannya dengan cara memberikan komentarnya, like and subscribe-nya. Baik, di sini saya mendapatkan tugas membuat video ini, yaitu menjawab pertanyaan dari teman-teman di kelas saya. Di sini saya dipercayakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sebanyak 14 pertanyaan, yaitu tentang hadis ikatan persaudaraan sesama muslim. Saya sedikit akan menjelaskan materi saya tentang hadis ikatan persaudaraan sesama muslim. Ketika kita menjalin sebuah persaudaraan, tentunya ada hak-hak yang perlu dipelihara agar persaudaraan kita menjadi rukun. Untuk mewujudkannya, harus kita memiliki akhlak yang mulia. Itu salah satunya. Rasulullah bersabda, hal yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dari hadis Abu Hurairah, hadis persaudaraan mukmin ini akrab dan bersatu. Tidak ada kebaikan kepada orang yang tidak bersatu dan tidak akrab. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Itulah sedikit penjelasan tentang materi saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Yang pertama, pertanyaan
dari sultan. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya orang memutuskan tali persaudaraan? Baik, saya akan menjawabnya. Memutuskan tali persaudaraan adalah hal yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Sebab Islam mewajibkan setiap manusia wajib menjalin silaturahmi dengan siapapun. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Salah satu hukumnya memutuskan tali persaudaraan itu tidak terkabulnya doanya. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala selama tidak mengandung dosa, dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan berikan 3 hal. 1. Allah akan segera mengabulkan doanya. Jadi orang yang menjaga silaturahmi itu Allah akan mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya sebagiannya di akhirat kelak. Terus yang ketiga, Allah akan menghindarinya atau menghindari dirinya dari kejelekan semisal para sahabat. Lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Nabi lantas berkata, Allah memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yang kedua itu dari Saiful Ansari. Pertanyaannya, konsep persaudaraan dalam Islam, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah. Nah, sini dia menjelaskan 3 konsep persaudaraan dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah. Baik, saya akan menjawab langsung pertanyaan dari Saiful Ansari. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam. Itu satu konsep. Yang konsep kedua, ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama umat manusia. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa. Saya akan menjelaskan dari 3 konsep itu. 1. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan atau persaudaraan Islami atau persaudaraan antar sesama muslim. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim harus menganggap muslim lain sebagai saudara tanpa memandang keturunan, kebangsaan, dan pertimbangan lain. Terus konsep kedua, ukhuwah Islam insaniyah adalah persaudaraan yang cangkupannya luas, yaitu antar manusia di seluruh dunia.
Salah satunya yang menjadi dasar persaudaraan manusia adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita mengolok wanita lain. Karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu." Artinya mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menekankan bahwa setiap manusia hendaklah tidak saling buruk sangka dan membenci sesama manusia. Terus konsep yang selanjutnya ukhuwah wataniyah, yakni persaudaraan sebangsa dan setanah air. Walaupun beda agama dan suku, konsep ukhuwah ini seseorang merasa bersaudara atau bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini, semua umat manusia sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keempat dari saudari Herlina. Bagaimana cara masyarakat menjaga ukhuwah? Bagaimana cara masyarakat menjaga ukhuwah di tengah pandemi? Jawabannya, untuk menjaga ukhuwah di masa pandemi ini ialah kita sudah dihadapi suatu wabah bencana pandemi. Dan untuk menjaganya, ukhuwah atau persaudaraan kita ini adalah melakukan hal-hal yang positif. Bahwa menjaga ukhuwah di masa pandemi adalah ujian tersendiri. Masih ada sebagian orang yang mementingkan egonya, sehingga mengancam persaudaraan. Padahal seharusnya pandemi itu bisa menjadi perekat persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa. Hampir seluruh negara di dunia ini merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Ternyata di saat musibah seperti ini, kita harus jatuh bangun untuk merekatkan alam pikiran dan visi misi agama yang sama. Dengan bersilaturahmi menggunakan media elektronik seperti HP, setidaknya kita bisa menjaga persaudaraan kita. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terus selanjutnya pertanyaan dari Rizka Triandani. Apa dimaksud dengan persaudaraan dengan Islam? Saya akan menjawab.
Apa yang dimaksud dengan persaudaraan sama Islam? Di sini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 10. Artinya, persaudaraan tersebut ialah bahwa yang kuat harus menolong yang lemah, yang kaya mengasihi yang miskin, dan tidak berdaya dan tidak bertenaga. Inilah satu-satunya dari kata bersaudara yang termasuk dalam surat ayat tersebut. Intinya kita diperintahkan untuk saling menolong dan mengasihi sesama manusia. Baik, itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya pertanyaan ke-6 dari Muklisim. Apa dampak memutuskan tali persaudaraan sesama muslim? Baik, saya akan menjawab. Sebagai makhluk yang beragama, sebaiknya kita tidak memutuskan tali persaudaraan kita. Jika kita memutuskan tali persaudaraan kita, Allah akan melaknat orang tersebut, menghambat terkabulnya doanya, dan hukuman di dunia disegerakan. Terputusnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7 dari Lili Rahmawati. Apa dampak saat sakaratul maut jika memutuskan silaturahmi? Baik, saya akan menjawab. Dampak orang memutuskan silaturahmi, dia itu meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Mungkin itu saja jawaban dari saya, dan saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Fadil. Dia bertanya, apa ciri-ciri orang yang memutuskan tali persaudaraan? Orang yang memutuskan tali persaudaraan itu berakibat atau ciri-cirinya dia akan gelisah akan hadirnya orang yang berniat untuk menjaga tali persaudaraan. Maksudnya seseorang itu akan gelisah ketika orang lain ingin menjaga tali persaudaraannya. Yang berikutnya, bertolak atau berusaha menghindari sesama muslim dengan alasan mengatasnamakan kebaikan agama. Terus yang ketiga, senantiasa acuh tak acuh dengan apa yang terjadi pada saudaranya. Yang keempat, merasa dia paling benar. Apa yang dilakukannya itu, setiap dilakukan itu selalu benar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Terja Sumia. Apa bedanya silaturahmi dengan silaturahim? Jadi jawaban saya, perbedaan antara silaturahmi dengan silaturahim itu saya ambil dari beberapa sumber. Berdasarkan beberapa sumber, silaturahmi dan silaturahim merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yakni silah ar-rahim, memiliki arti hubungan, sementara ar-rahim adalah silaturahmi memiliki silaturahim memiliki makna yang erat kaitannya dengan hubungan darah atau kekeluargaan sesama
kekeluargaan, sementara silaturahim memiliki arti kata sayang, sehingga silaturahim memiliki kata sayang terhadap sesama dan meluas. Sementara itu, terdapat istilah lain yang kerap kali kita dengar, yaitu silaturahmi. Silaturahmi berdasarkan dari kata silah yang artinya hubungan dan rahmi yang artinya penyakit yang diambil dari rahim perempuan, sehingga perempuan itu tidak bisa hamil. Kamus Al-Muhad Juz 2. Ini ayatnya diambil dari Al-Quran Al-Muhid Juz 2 halaman 317. Oleh karena itu, secara harfiah, arti silaturahmi berarti hubungan atau menghubungkan penyakit yang diambil dari rahim seorang ibu. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-10. Itu dari Muhammad Hidayatullah. Apa saja yang memutuskan tali silaturahim atau silaturahmi? Baik, saya akan menjawab. Hal-hal yang dapat memutuskan silaturahmi adalah salah satunya itu bermusuhan, sehingga timbul sikap acuh tak acuh, saling tidak menegur dan menyapa, saling berselisih paham dalam memutuskan suatu permasalahan. Mungkin itu saja jawaban saya, dan saya lanjuti pertanyaan yang ke-11. Dari Muhammad Amdani yang bertanya, apa manfaat orang yang bersilaturahmi? Baik, saya akan menjawab. Manfaat orang yang bersilaturahmi salah satunya untuk memperluas rezeki, terhindarnya dari api neraka, sehingga mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Silaturahmi juga merupakan tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan makhluk mulia di hadapannya. Baik, itulah jawaban dari saya. Saya lanjutkan pertanyaan yang ke-12 dari Saini. Pertanyaannya, tolong contohkan salah satu hadis tentang silaturahmi. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Man ahabba ayyuhab lahu fi rizki wa yunsa lahu fi asyarihi wal yashil rahimahu. Artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim dan silaturahmi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ke-13 dari Muhammad Ridho yang bertanya, berilah 2 contoh hal yang dapat dilakukan untuk menjaga silaturahmi walau lebaran di rumah saja atau pada saat pandemi. Baik, saya akan menjawabnya. Contoh ya, salah satunya mengucapkan sambutan hangat pada saat Ramadan melalui via online. Yang kedua, melakukan kegiatan donasi dan amal saat secara online. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Andi Fitri
Tanyanya bagaimana cara menjaga silaturahmi yang diajarkan Rasulullah. Baik, saya akan menjawab. Cara menjaga silaturahmi menurut ajaran Rasulullah adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain, saling menghormati dan mengasihi sesama manusia, saling membantu jika ada masalah, dan jika ada perselisihan paham, saling memaafkan langsung dan tidak ada sikap saling menendam. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Akhirnya saya telah menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman, dan saya di sini semoga apa yang jawaban saya tadi, apa yang saya bisa jawab tadi itu membantu teman-teman sekalian khususnya, dan untuk penonton sekalian, agar dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih dari saya. Dan apabila ada kesalahan dari jawaban saya memohon maaf, karena kita manusia tidak luput dari salah dan hilaf. Saya sadar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dan di sini saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.